Di sebuah desa kecil di kaki gunung, ada satu tempat yang tidak pernah berani didatangi warga. Setelah maghrib, tempat itu dikenal dengan nama hutan larangan. Hutan itu sebenarnya tidak terlalu luas, namun suasananya selalu terasa aneh. Bahkan pada siang hari, udara di dalamnya terasa lebih dingin dari tempat lain. Di tengah hutan itu berdiri sebuah pohon beringin tua yang sangat besar. Akar-akar gantungnya menjuntai panjang seperti tirai yang menutupi batangnya. Penduduk desa menyebutnya pohon keramat. Konon pohon itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dan sejak dulu, para orang tua di desa selalu mengingatkan satu hal kepada anak-anak mereka. Jangan pernah menyentuh pohon itu setelah matahari terbenam. Namun tentu saja, tidak semua orang percaya dengan cerita seperti itu. Suatu malam, 3 pemuda desa bernama Dimas, Ardi, dan Yoga memutuskan untuk masuk ke hutan larangan. Tujuan mereka sederhana. Mereka hanya ingin membuktikan bahwa cerita tentang pohon keramat hanyalah mitos yang dilebih-lebihkan oleh warga desa. Dengan membawa senter dan kamera ponsel, mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju tengah hutan. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, suara jangkrik mulai terdengar semakin pelan. Udara terasa semakin dingin. Aneh. Kok sepi banget, kata Ardi sambil menyorotkan senter ke arah pepohonan. Tak lama kemudian, mereka melihat sesuatu di depan mereka. Di tengah kegelapan hutan, berdiri sebuah pohon yang sangat besar. Pohon beringin tua dengan akar gantung yang panjang menjuntai ke bawah. Itulah pohon yang selama ini diceritakan oleh warga desa. Pohon keramat. Ini dia pohon yang bikin orang desa ketakutan, kata Dimas sambil tertawa kecil. Yoga mengangkat kameranya. Coba kita rekam. Besok kita kasih lihat warga desa kalau ini cuma pohon biasa. Mereka mendekati pohon itu tanpa rasa takut. Ardi bahkan menyentuh batang pohon itu sambil bercanda. Mana hantunya, katanya sambil tertawa. Namun tiba-tiba angin berhembus pelan. Akar-akar pohon itu bergerak sedikit. Padahal udara di sekitar mereka terasa sangat tenang. Yoga tiba-tiba mematikan kameranya. Kalian dengar nggak? Katanya pelan. Apa? Tanya Dimas. Kayak ada suara orang. Mereka semua langsung terdiam. Di antara akar-akar pohon yang bergoyang pelan itu, terdengar suara bisikan yang sangat pelan. Pergi. Ketiganya langsung saling berpandangan. Mungkin cuma angin, kata Ardi, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba Yoga menunjuk ke arah atas pohon. Di situ ada apa? Dimas dan Ardi ikut menengadah ke atas. Di salah satu akar gantung yang paling besar, terlihat sesuatu seperti bayangan hitam menggantung. Awalnya mereka mengira itu hanya bayangan akar pohon, tapi bayangan itu perlahan bergerak. Dan dari kegelapan itu muncul wajah pucat dengan mata kosong. Makhluk itu menggantung di antara akar pohon. Tubuhnya kurus panjang dengan rambut yang menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Ketika mereka menyorotkan senter ke arah itu, makhluk itu tiba-tiba menghilang. Hutan kembali sunyi. Kayaknya kita harus pulang, kata Yoga dengan suara gemetar. Mereka langsung berbalik dan mencoba keluar dari hutan. Namun, setelah berjalan beberapa menit, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Mereka kembali lagi ke pohon yang sama. Apa kita muter? Kata Ardi dengan panik. Mereka mencoba berjalan ke arah lain. Namun beberapa menit kemudian, pohon itu muncul lagi di depan mereka. Akar-akar gantungnya bergerak pelan. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan dari atas pohon. Ketiganya langsung menyorotkan senter ke atas. Dan kali ini, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka seakan berhenti mengalir. Di antara akar-akar pohon itu, ada banyak sosok yang menggantung. Bukan hanya satu, puluhan. Tubuh-tubuh pucat dengan kepala tertunduk. Seolah-olah mereka semua digantung di pohon itu. Salah satu kepala perlahan terangkat, matanya kosong, menatap langsung ke arah mereka. Dan dari atas pohon,
terdengar bisikan yang sama. Kalian sudah menyentuhnya. Sekarang jangan pergi. Senter di tangan Dimas tiba-tiba mati. Hutan langsung gelap total. Malam itu hanya terdengar suara langkah, kaki berlari, dan teriakan ketakutan dari dalam hutan larangan. Keesokan paginya, warga desa menemukan kamera milik Yoga tergeletak di dekat jalan masuk hutan. Namun Dimas, Ardi, dan Yoga tidak pernah ditemukan lagi. Sejak saat itu, tidak ada lagi warga desa yang berani mendekati hutan larangan. Karena konon, pada malam tertentu, jika seseorang berdiri di dekat pohon keramat itu, mereka bisa melihat sesuatu menggantung di antara akar-akar pohon. Dan jumlahnya bertambah satu demi satu.